setiap pergantian waktu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, bahkan dari hari ke hari, bahkan mungkin lebih kecil lagi dari jam ke jam, ada hal yang patut ya, kita jaga, yang ini adalah tantangan untuk kita semua. Mudah diucapkan, tapi ini hal yang berat, yaitu istiqomah. Kita coba, ada sebuah kisah ketika sahabat Hanzalah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini Hanzalah yang dimaksud adalah Hanzalah bin Arabi al-Usayyidi al-Khatib, bukan Hanzalah bin Abi Amir ya. Kalau Hanzalah bin Abi Amir itu yang terkenal dengan Ghuslul Malaikah, yang suhada suhud yang dimandikan malaikat. Ini Hanzalah yang lain. Hanzalah kalau terkenalnya dengan Hanzalah al-Usayyidi. Jadi ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar, beliau ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Kemudian dijawab oleh Hanzalah, "Nafaqo Hanzalah." Dijawab kemudian oleh Abu Bakar dengan keheranan, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, dengan heran, "Apa yang kau katakan? Apa yang kau ucapkan itu ya Hanzalah?" Kemudian Hanzalah menjawab, ya, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau sering mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka. Seolah-olah keduanya itu nampak di depan mata. Sehingga kemudian takut kepada neraka, kemudian berharap dengan surga, sehingga beramal soleh. Kemudian, tapi ketika kami keluar, tidak bersama Rasulullah, ketika kami bersama keluarga kami, bercengkrama dengan anak istri, mengurus pernikahan, mengurus keperluan umat, kemudian menjadi lupa dengan surga dan neraka tadi." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, sungguhnya aku juga sama seperti engkau wahai Hanzalah." Kemudian beliau berdua datang kepada Rasulullah. Kemudian sama, Hanzalah mengatakan kepada Rasulullah, bertanya, "Nafaqo Hanzalah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa madzaka? Kenapa demikian?" Kemudian Hanzalah mengatakan tadi yang disampaikan kepada Abu Bakar. Ketika bersama Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka itu nampak, ya, kemudian termotivasi untuk beramal soleh. Tapi ketika tidak bersama Rasulullah, kemudian menjadi lupa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law tadhumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Jadi Rasulullah mengatakan, "Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, jika engkau semua tetap sebagaimana keadaanmu saat kalian berada di sisiku, dan juga senantiasa berzikir, ya, ingat kepada Allah, niscaya la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat itu akan menjabat tanganmu." Ada yang menafsirkan menjabat tanganmu ini mendoakan, ya, mendoakan kalian. Baik ketika engkau di hamparanmu, diterjemahkan di sedang tidur, ataupun ketika engkau berada di jalan-jalan dalam perjalanan. Tetapi hai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sesaat demi sesaat, sesaat dan sesaat, disabdakan beliau 3 kali. Apa yang dirasakan oleh Hanzalah dan Abu Bakar ini seringkali juga kita rasakan di masa kini tentunya. Ketika kita seperti ini, hari Jumat seperti diingatkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan ketakwaan, keimanan, atau mendengarkan kajian-kajian di masjid-masjid, di musola-musola, kita biasanya kemudian merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa ingin memperbaiki diri, termotivasi. Tapi kemudian ketika sudah berlalu, kemudian menguap, tiba-tiba menguap perasaan dekat dengan Allah ini, seiring dengan semakin jauhnya kita dengan kajian-kajian tadi. Kecuali ketika kemudian bertemu lagi dengan kajian-kajian tersebut. Tetapi ketika sudah lama, maka dengan sendirinya akan menguap. Ya. Ini suasana hati yang seperti inilah yang kemudian perubahan suasana hati ini yang dikhawatirkan oleh Hanzalah dan Abu Bakar sebagai suatu kemunafikan. Tapi ternyata, ya, Rasulullah menegaskan bahwa perasaan itu hal yang lumrah. Tidak hal yang lumrah yang kemudian dirasakan oleh semua orang. Cuman kemudian orang yang disampaikan Rasulullah, orang yang mampu mengingat janji, kemudian selalu ingat kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, walaupun sudah tidak bersama Rasulullah, walaupun sudah tidak
bersama di forum-forum kajian, ya, maka ini adalah manusia-manusia yang sangat istimewa karena akan mendapat jabat tangan dari malaikat atau yang diterjemahkan sebagai doa, ditafsirkan sebagai doa tadi, dimanapun juga berada. Ma'asyiral muslimin, dari pelajaran hadis ini yang pertama, bahwasanya obrolan sahabat itu didominasi oleh ukhrawi, ibadah keimanan. Kemudian yang kedua, perkataan hamdulillah, nafaqah hamdulillah, ini merupakan bagian dari atau cerminan ketawaduan dari para sahabat. Meski generasi terbaik, tapi mereka tetap takut, tetap tawadu, tetap merasa banyak dosa, tetap merasa lemah. Ya. Kemudian juga pernyataan nifak, nafaqah ini maksudnya bukan nifak atau munafik, berbeda antara kata dengan perbuatan, tetapi yang dimaksud ini adalah ketidaksamaan kondisi. Ya. Ketika berada bersama Rasulullah dan jauh dari Rasulullah, bukan karena bermuka dua, maknanya bukan bermuka dua atau beda ucapan dan hati, bukan itu maknanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada saatan wa saatan. Ada saatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, ada saatnya untuk mengurus keperluan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Ada saatnya mengurusi akhirat, ada saatnya mengurusi dunia. Ada saatnya mencas iman, ada saatnya mengurus keluarga. Kemudian ada kisah yang perlu kita renungkan juga, ada hadis dari Abdullah bin Amr yang intinya beliau itu ketika setelah menikah itu lebih banyak sibuk beribadah, sholat sampai nggak tahu waktu tapi sholatnya kenceng sekali. Tapi kemudian terjadi dialog dengan Rasulullah, kemudian tawar-menawar ibadah, tawar-menawar dia bisa ibadahnya bisa kuat sekali. Tapi pada intinya kemudian setelah tawar-menawar dengan Rasulullah menasihati, berpuasalah 3 hari setiap bulan minimal, maksimal paling banyak puasa Daud, puasa buka. Yang kedua, khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali minimal, paling banyak sekali khatam dalam 3 hari. Walikuli amalin sirrotun, walikuli sirrotin fatratun. Faman yakun fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man yaku ila ghairi dzalik faqad dhalla. Jadi ingatlah, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa ketika dalam keadaan malasnya itu masih dalam sunnahku, masih dalam petunjukku, maka dia dapat petunjuk. Tapi ketika sudah keluar dari sunnahku, maka sungguhnya dia telah menyimpang. Jadi normal ada semangat, ada masa malas dan semangat itu karena memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah juga berkurang. Sesuai dengan kondisi iman, maka itu juga bisa naik turun. Yang terpenting ketika saat malas jangan sampai melanggar syariat. Kemudian yang terakhir terkait dengan kiat-kiat istiqomah tentunya. Tapi coba kita lihat dulu penegasan dari Rasulullah, ya, kan ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya ayuhan nas khudu min a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamalu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qala. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, wahai sekalian manusia, beramalah sesuai dengan kesanggupan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Sehingga ketika kita banyak ibadah, ngoyo, ya, itu bisa jadi konsekuensinya menjadi bosan. Ya. Ya. Karena amalan yang lanjutannya adalah sungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang dawam, yang rutin, ya, walaupun sedikit. Ya. Ya. Sehingga jangan terjebak dengan amal-amal yang banyak, yang keras. Biasanya kalau cergep doa, tapi doanya nggak dikabul-kabulkan, biasanya bosan. Makanya Allah mengatakan tadi, fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan, engkau sendiri yang akan bosan. Sehingga segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita tidak bisa meniru Nabi terkait dengan kekuatan beliau dalam beribadah, dalam sholat puasa, karena beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap harus proporsional dalam melakukan ibadah, termasuk tadi saatan wa saatan. Juga yang terakhir terkait dengan kisah, ya, ada 3 orang yang bertanya kepada Bunda Aisyah terkait dengan bagaimana ibadah Rasulullah. Mereka pengen mengungguli Rasulullah, pengen mengikuti Rasulullah, tapi kemudian ternyata ya,
dikabarkan, disampaikan pada mereka masing-masing ya, Rasulullah itu berpuasa tapi juga berbuka, sholat malam tapi juga tidur, juga beliau itu menikah ya. Sehingga kemudian ditutup dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan golonganku. Baik, kemudian terkait dengan kiat-kiat tadi saya sampaikan secara ringkas. Yang pertama tentu saja istiqomah beramal soleh sesuai dengan kemampuan sebagaimana tadi dijelaskan. Yang kedua memperhatikan kondisi iman, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi tetap saat turun itu tetap harus dijaga, jangan sampai kemudian melebihi batas. Kemudian tiga, berteman dengan orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dalam surat Al-Kahfi itu, bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Penting beramal, berteman dengan orang soleh itu dalam rangka untuk saling mengingatkan ketika kita sedang futur, ada yang mengingatkan atau saling mengingatkan, bekerja sama dalam hal-hal kebaikan. Kemudian yang keempat, jangan menyia-nyiakan waktu, karena ada dua nikmat yang sering dilalaikan, nikmat sehat, nikmat luang. Itu sering kita lupa ya, tahu-tahu sudah sakit, tahu-tahu sudah habis waktunya. Kemudian yang kelima, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa ini ketika kita melakukan dosa berarti kita sedang meninggalkan atau sedang tertolak belakang dengan kebaikan-kebaikan. Yang keenam, memiliki rutinitas harian yang tadi dikatakan wa inna habbal a'mali ilallah ma dama wa in qala. Jadi amal yang baik itu yang dawam, yang kontinu tapi dikit-dikit. Yang sholat duha misalnya, aku tidak akan pernah meninggalkan duha. Terus jangan lakukan apapun kondisinya, lakukan duha. Yang al-masurotan misalnya, teman-teman yang sering masurot, jangan pernah meninggalkan al-masurot. Bisa jadi itu akan menjadi amalan yang akan menjadi wasilah kita, menjadi wasilah yang kemudian Allah, sarana Allah menyelamatkan kita, memberikan kesuksesan pada kita. Ketika kita mungkin, terutama ketika berada pada hal-hal yang mendesak. Nah, bisa jadi. Makanya jangan pernah yang sedekah walaupun hanya 2.000 setiap subuh, lakukan terus. Harus masing-masing kita harus memiliki amal unggulan yang tidak pernah putus, tidak pernah dihentikan apapun kondisinya. Harus kita miliki setiap kita. Kemudian yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah agar dikokohkan hati untuk senantiasa istiqomah dan dalam orbit kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita, semangat kita agar kita bisa bermudawamah, kontinu beramal soleh yang bisa kita jadikan sebagai investasi di akhirat dan wasilah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.